Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernicia Desa Fitri, NIM 1924 1010 1008 dari program studi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Lydia Diala Putri, NIM 1924 1010 1009, Prodi Sistem Informasi. Saya Lydia Diala Putri, NIM 1924 1010 1009. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pembuatan website yang kami buat. Nah, maraknya kasus COVID-19 yang mengguncangkan seluruh negara di dunia menyebabkan terjadinya lockdown. Dan akibatnya, membuat beberapa pekerjaan termasuk kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan secara daring atau online. Dan hal ini mungkin saja membuat para pekerja atau pelajar sedikit kesusahan dan harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Berdasarkan dengan data-data informasi yang tersebar, cukup kita ketahui bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar, terlebih lagi proses ujian, sempat mengalami beberapa problematika. Dan meskipun begitu, proses ujian tetap harus berlangsung demi kesuksesan proses pembelajaran. Sangat memungkinkan pelaksanaan ujian atau proses belajar sedikit menyusahkan bagi pelajar yang belum terbiasa dengan menggunakan smartphone maupun teknologi. Dan hal ini biasa terjadi pada kalangan pelajar tingkat SD ataupun SMP. Oleh karena itu, kami membuat sebuah sistem pembelajaran online berbasis website, di mana sistem ini akan menyediakan berbagai macam latihan soal ujian yang bisa diterapkan oleh pengajar. Oke, di sini saya Bernicia NIM 1008 akan melanjutkan penjelasan mengenai latar belakang yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Oke, jadi tadi teman saya sudah menjelaskan mengenai sebab mengapa kami membuat sistem ini. Nah, dari hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, memang pada sistem yang kami buat ini lebih kami peruntukkan untuk pelajar tingkat SD dan juga SMP. Dengan tampilan yang sangat sederhana dan juga user friendly, di sini kami berusaha menyesuaikan dengan kriteria dari target pengguna kami. Jadi kami berusaha membuat desain atau tampilan dari sistem ini unik yang memang sesuai dengan karakter yang disukai oleh anak-anak. Kami menggunakan beberapa ilustrasi dan juga warna-warna yang soft sebagai tampilan dari sistemnya. Nah, dengan begitu kami berpikir mungkin akan dapat memberikan kesan yang lucu bagi user atau pengguna, namun tidak juga berlebihan. Berdasarkan hal tersebut, kami sangat berharap pengguna dapat memahami dan menjalankan fitur-fitur yang ada dengan baik, sehingga fungsi dari website itu sendiri dapat benar-benar dirasakan dan bermanfaat bagi mereka. Saya Lydia Diala Putri, NIM 1009 akan menjelaskan mengenai beberapa fitur yang ada di website kami. Yang pertama itu ada fitur home. Nah, di fitur home ini seperti ini tampilannya. Untuk source code-nya akan saya tunjukkan. Untuk source code-nya seperti ini di HTML. Nah, di sini ada meta. Nah, meta ini agar website tersebut responsif, maka menggunakan meta, name, viewport, content sama dengan width, device width, initial scale 1,0. Kemudian untuk menghubungkan HTML dengan CSS menggunakan link, rel style sheet, ref, index.css. Kemudian untuk di sini ada link juga untuk menghubungkan link ini, karena di sini fontnya saya mengambil dari Google, maka di linknya ini itu ada link ref https jdnjs.cloudflare.com ajax libs font awesome. Nah, untuk di bodinya itu ada tag image kelas dengan kelas atas dengan src gambar 2.png, kemudian image dengan kelas orang gambar 1.png, kemudian ada tag image juga dengan kelas buku src bisa.png, kemudian ada tag image kelas bawah src gambar 3.png. Kemudian saya juga membuat tag div dengan kelas login, kemudian ada tag a dengan kelas login 2 ref pilihan 2.html. Kemudian ada juga tag div dengan id signup dengan a kelas signup 2, kemudian href di pilihan.html. Kemudian ada juga tag a ini adalah tag anchor dengan href about us.html, kemudian paragraf dengan id about us
saya buat paragraf untuk menuliskan kata about us. Kemudian saya juga buat paragraf untuk menuliskan kata kontak dengan ID kontak 2. Saya juga membuat paragraf untuk menuliskan kata covid dengan ID covid. Kemudian saya juga menuliskan kata home dengan menggunakan paragraf dan ID-nya adalah home. Untuk covid hrefnya adalah covid2.html. Untuk home yaitu index.html. Kemudian ada H1 atau heading 1 dengan kelas isi. Kemudian di sini kata-katanya saya bold, jadi menggunakan tag B dengan isi play. Kemudian ada H1 dengan ID com, kata-katanya juga di bold yaitu .com. Kemudian saya juga membuat kata dengan menggunakan tag P dengan kelas paragraf. Kemudian tag P juga dengan kelas paragraf underscore 2. Kemudian tag P lagi dengan kelas paragraf underscore 3. Setiap kata saya buat menggunakan tag P. Kemudian ada section dengan ID kontak. Kemudian di dalam section saya buat div dengan kelas container. Kemudian di dalam div saya buat heading 2 dengan kalimat kontak. Untuk CSS-nya seperti ini. Untuk home sendiri, tampilan home sendiri ini hanya menggunakan index.html dan index.css. Nah, selanjutnya untuk fitur yang selanjutnya adalah sign up. Nah, di sign up ini ketika pengguna mengklik sign up, maka akan ada muncul pilihan. Apabila penggunanya tingkat SMP, maka akan diklik SMP. Kalau misal penggunanya tingkat SD, maka akan mengklik SD. Nah, saya misalkan di sini tingkat SMP, klik SMP, akan muncul form seperti ini. Nah, formnya di sini pengguna harus mengisikan nama, email, username, dan juga password. Nah, oke, misal di sini saya isikan untuk nama, kemudian email, kemudian username dan password seperti ini. Kemudian bisa juga tampilkan password. Nah, ketika di create account maka akan balik lagi ke home. Untuk source code-nya seperti ini. Untuk source code dari sign up seperti ini. Jadi ada link ini untuk menghubungkan antara HTML dan juga CSS. Kemudian saya buat div. Saya buat dengan tag div. Ada ID card, kemudian saya buat tag div lagi ID card content. Nah, di dalam ID card content ini saya buat div lagi dengan ID card title. Kemudian saya buat tag H2 atau heading 2 dengan kelas sign up dengan kalimat sign up. Kemudian saya buat form juga dengan metode post, class form, on submit validasi. On submit validasi ini nanti akan berguna di JavaScript karena sign up ini menggunakan HTML, CSS dan juga JavaScript. CSS-nya seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian untuk JavaScript-nya seperti ini, saya buat function validasi. Kemudian variabel nama, variabel email, variabel username, sama variabel password. Kemudian untuk jQuery-nya seperti ini. Oke, fitur yang selanjutnya adalah fitur login. Nah, di fitur login ini ketika pengguna mengklik login, maka akan ada pilihan apakah pengguna termasuk tingkatan SMP atau tingkatan SD. Ketika mengklik tingkatan SMP, maka akan muncul form untuk login, yaitu terdiri dari username dan juga password. Nah, di sini pengguna diharuskan untuk mengisi username sama password. Lalu apa yang terjadi jika username sama password tidak mengisikan form tersebut? Maka yang terjadi kita lihat yang terjadi adalah akan ada alert yang berisi tentang harap isi form ini dan juga ada peringatan berwarna merah. Nah, jadi di sini username memang diharuskan untuk mengisi username dan juga passwordnya. Di sini kita misalkan username-nya diisi, kemudian passwordnya kita isi juga. Kemudian ketika klik login, maka akan ada alert selamat datang dan nama username yang sudah diketikkan. Kemudian kita klik OK, akan masuk ke dashboardnya. Nah, untuk source code-nya seperti ini. Source code untuk login. Nah, di sini saya menggunakan meta. Meta ini agar websitenya itu responsif. Jadi di sini saya menggunakan meta dengan nama, viewport, kemudian kontennya width sama dengan device width, kemudian initial scale sama dengan 1.0. Dan untuk menghubungkan antara HTML dan
CSS menggunakan tag link dengan href sama dengan login2.css, yang artinya ini adalah nama file dari CSS-nya. Kemudian di bodinya itu saya menggunakan tag image dengan kelas gambar login, kemudian src sama dengan gambar login.png, kemudian ada h1 yang berisi kalimat atau kata yang saya tuliskan, kemudian ID dengan ID-nya teks, kemudian ada tag form juga dengan metode post dengan nama form, on submit sama dengan ritual validasi. Ini juga berlaku on submit ini akan berlaku di JavaScript, karena pada login ini dia menggunakan HTML, CSS sama JavaScript. CSS-nya tampilannya seperti ini. Dan untuk JavaScript-nya seperti ini dengan variabel username, kemudian variabel password, variabel user error, dan ini memanggil ID-nya. Kemudian ada function validasi, function user verifikasi, dan function pass verifikasi. Oke, untuk fitur yang selanjutnya itu ada fitur About Us. Nah, di sini About Us ada di tampilan awal, tampilan home. Ketika pengguna ingin mengklik About Us, maka akan diarahkan ke halaman aboutus.html. Kemudian di sini akan berisi visi dari kita untuk membuat website ini. Untuk source code dari About Us akan seperti ini. Jadi di sini kami menghubungkan HTML dengan CSS-nya dengan menggunakan link href aboutus.css. Kemudian kita buat div. Untuk membuat kotaknya saya menggunakan tag div. Kemudian untuk membuat judulnya juga saya menggunakan tag div. Untuk isiannya juga saya menggunakan tag div. Namun di sini di dalam tag div juga saya menggunakan tag p atau paragraf untuk mengisi kalimatnya. Sedangkan kalau di yang isiannya di sini saya menggunakan tag b agar kata visi ini bisa terbold atau menjadi tebal. Kemudian ada juga tag div di kelas home dengan href index.html. Jadi ketika nanti kan di tampilannya tadi itu ada gambar home, jadi ketika diklik dia akan menuju lagi ke halaman awal. Untuk CSS-nya seperti ini kurang lebih. Ini import ini adalah maksudnya import di sini tuh untuk mengimport font yang ada di Google, karena fontnya di sini kami ambil font dari Google. Jadi kami import. Oke, selanjutnya di sini adalah fitur kontak. Nah, fitur kontak ini kami membuatnya adalah single page. Jadi ketika pengguna mengklik kontak, maka akan langsung ke bagian bawah website, di mana kontak ini ada phone, Instagram, Facebook, sama email. Untuk search code kontak ini saya gabung dengan HTML. Jadi seperti ini. Jadi di HTML tadi kan saya buat meta untuk agar websitenya responsif. Kemudian untuk kontak itu saya buat seperti ini, jadi paragraf dengan ID kontak 2, kemudian href hashtag kontak dengan kalimat kontak. Kemudian untuk CSS kontak sendiri itu seperti ini. Oke, selanjutnya adalah fitur COVID. Jadi karena website kami ini dibuat pada saat masa pandemi virus COVID-19, maka kami berinisiatif untuk membuat di dalam website ini ada fitur COVID-nya. Di mana isi fitur COVID ini itu berisi himbauan agar masyarakat selalu menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Jadi ketika pengguna mengklik COVID, maka akan muncul halaman COVID. Di sini kami menuliskan beberapa kayak pengertian, seperti pengertian virus COVID itu apa, kemudian bagaimana cara mencegahnya, dan langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan untuk menghadapi virus COVID, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk source code-nya seperti ini, COVID. Ada tag link di sini karena ini HTML, maka dia harus terhubung dengan CSS agar tampilannya tertata dengan rapi dan juga bagus. Sehingga di sini ada link href covid2.css. Oke, di sini saya Bernica NIM 1008 akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur dashboard dan beberapa fitur lainnya.
Nah, berikut adalah tampilan dari fitur dashboard tersebut. Nah, fitur dashboard ini ada untuk SMP dan juga SD, di mana untuk keduanya tampilannya adalah sama. Nah, di dalam fitur dashboard ini ada beberapa fitur lainnya, seperti home, manajemen soal, logout. Nah, home ini juga akan menampilkan dari dashboardnya itu sendiri. Kemudian ada fitur manajemen soal, di mana fitur manajemen soal ini terdiri dari fitur ujian nasional dan mata pelajaran. Kemudian ada fitur logout yang akan kita klik jika kita ingin kembali ke home awal. Nah, kemudian saya akan menjelaskan source code singkat dari fitur dashboard ini. Kita akan ke Sublime. Oke, jadi untuk fitur dashboard ini saya menggunakan HTML dan CSS saja, dimana kita awali dengan HTML dan head. Kemudian saya menggunakan title dashboard. Kemudian kita menggunakan juga link untuk menghubungkan dengan CSS, dimana nama CSS-nya adalah nama file CSS-nya adalah dashboard SMP. Kemudian saya juga menghubungkan dengan link lagi untuk menghubungkan dengan font awesome, karena ada pada tampilan dashboard ini saya menggunakan beberapa font dari font awesome. Kemudian saya membuat div untuk class wiper, kemudian div untuk class sidebar, di mana di dalam class sidebar ini terdapat heading, dan di dalam heading ini terdapat image source, di mana nama dari picture-nya adalah siswa2.png dengan format PNG. Nah, kemudian di sini saya membuat ul dan li, dengan dimana li ini adalah saat kita mengklik home maka dia akan terhubung dengan dashboard smp.html karena kita menggunakan href. Kemudian pada manajemen soal, ketika kita mengklik manajemen soal, dia akan terhubung dengan soal smp.html. Kemudian ketika kita mengklik logout, dia akan terhubung dengan index.html. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur dari manajemen soal, dimana kalau kita klik manajemen soal ini akan muncul dua fitur lainnya, ini ujian nasional dan mata pelajaran, dimana pada fitur ujian nasional ini terdapat mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional tingkat SMP, yakni ada matematika, ada ilmu pengetahuan alam, ada bahasa Indonesia, dan juga ada bahasa Inggris. Nah, kemudian ketika kita mengklik mata pelajaran, nah di sini ada mata pelajaran umum yang ada pada pelajar tingkat SMP. Ini ada matematika, ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial, ada bahasa Indonesia, dan ada bahasa Inggris. Kemudian saya akan menjelaskan singkat mengenai source code dari fitur manajemen soal ini. Kita ke Sublime. Oke. Nah, untuk fitur manajemen soal ini saya menggunakan HTML dan CSS saja. Nah, di sini untuk fitur manajemen soal, nama filenya adalah soal smp.html. Seperti biasa, pada HTML kita mulai dengan HTML dan head. Kemudian untuk title-nya saya menuliskan pilihan soal, dan ada link untuk tersambung kepada CSS dengan nama file CSS-nya adalah soal smp.css. Kemudian ada link juga untuk tersambung kepada font awesome. Dan kemudian saya membuat kelas div, saya membuat div dengan kelas wiper. Kemudian saya membuat div dengan kelas sidebar, di mana di dalamnya ada heading dengan image source, nama file image-nya siswa2.png. Kemudian di sini ada uli, di mana di sini ada home, manajemen soal, ujian nasional, mata pelajaran, dan logout, di mana ini semua disertakan dengan font-font dari font awesome, dan juga ada href untuk tersambung ke file lainnya, dimana ketika kita klik home maka dia akan tersambung kepada file dashboard smp.html. Kemudian ketika kita klik manajemen soal maka dia akan tersambung ke dashboard smp.html. Kemudian ketika dia mengklik ujian nasional maka dia akan tersambung ke soal smp2.html. Kemudian ketika dia mengklik mata pelajaran dia akan tersambung ke soal smp.html. Kemudian ketika dia klik logout dia akan tersambung ke index.html. Kemudian ini untuk kelas sosmed. Nah, kemudian di sini ada kelas lagi main content dengan headernya easyplay.com. Nah, kemudian di sini saya membuat kelas
Eh, saya membuat kelas kotak, dimana di kelas kotak ini terdapat ref mulai soal mate.html untuk paragraf matematika. Jadi ketika dia mengklik matematika ini, dia akan tersambung ke mulai soal mate.html dengan ID matematika. Untuk ID-nya ini nanti akan kita gunakan di CSS untuk mengatur tampilannya lebih menarik. Kemudian ada kotak 2 dengan paragraf ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini ada ref mulai soal IPA 2.html untuk menghubungkannya dengan file ini. Nah, semua codingan yang ada di HTML ini saya kembangkan lagi dengan menggunakan CSS agar tampilannya lebih menarik. Seperti pada tampilan dashboard atau codingan dashboard, di sini saya pertama-tama mengimport URL untuk font family-nya dari Google agar tampilan fontnya sama dan juga menarik. Kemudian saya mengatur margin 0, padding 0, box sizing, lifestyle, text decoration, font family, dan saya memanggil kelas-kelas dari kelas yang sudah saya buat di HTML untuk kita atur pada CSS sehingga tampilannya menjadi menarik. Oke, kemudian kita akan mencoba mengerjakan salah satu soal untuk menjalankan fitur yang ada dari website ini. Kita pilih mata pelajaran, kita pilih soal dari mata pelajaran. Kemudian kita pilih misalkan matematika. Nah, dia akan mulai sistem akan menampilkan description ayo mulai sekarang, enjoy it, dan kita bisa klik button start. Kemudian sistem akan memunculkan soal-soal yang bisa kita kerjakan. Oke, kita coba isikan jawaban dari soalnya. Oke, misalkan sudah saya isikan, kita bisa klik selesai. Nah, kemudian sistem akan menampilkan alert di mana jawaban kita tersimpan pada alert ini. Kemudian kita klik OK dan ujian berhasil diselesaikan. Kemudian di sini ada beberapa tools di mana di sini pengguna dapat memilih lihat jawaban untuk melihat kunci dari jawaban soal tersebut, atau bisa mengklik icon home untuk kembali ke dashboard. Saya pilih lihat jawaban. Nah, kemudian di sini akan ada jawaban-jawaban yang benar dari soal tersebut. Kemudian kita bisa klik keluar setelah kita merasa sudah selesai melihat kunci jawaban ini. Nah, maka dia akan tertampil kepada halaman dashboard. Oke, sebenarnya untuk tampilan dashboard ini untuk SD, tingkat pelajar SD dan juga SMP dia sama. Yang membedakan adalah fitur dari manajemen soalnya ini. Untuk ujian nasional dan mata pelajarannya tentunya untuk SD dan SMP berbeda, sehingga itu yang membedakan dashboard dari SMP dan SD. Untuk tampilannya memang sama, hanya saja jumlah dari mata pelajarannya berbeda seperti itu. Kemudian di sini ada fitur logout. Jika kita klik fitur logout ini, nah dia akan kembali ke fitur home awal seperti itu. Menurut pendapat saya, teknologi web adalah media dan juga wadah yang memang sangat berpengaruh pada era digital saat ini. Cukup kita ketahui ya bahwasanya perkembangan media digital memang sangat pesat sehingga memunculkan kreativitas baru dari generasi muda. Nah, salah satunya teknologi web. Karena dengan adanya teknologi web ini, beberapa bidang dan hampir semua bidang mungkin dapat terbantu dengan adanya hal tersebut. Saya beri contoh dalam dunia bisnis dan juga perdagangan, entah dia berbasis pariwisata, berbasis kuliner, fashion, ataupun kosmetik. Banyak dari mereka yang memanfaatkan teknologi web sebagai media transaksi, dan tak sedikit dari mereka juga berpendapat dan beranggapan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan profit dari usaha mereka. Nah, jika ditanya potensi mengenai teknologi web di masa depan, tentu pasti ada. Jika kita lihat sekarang saja banyak sekali orang menggunakan teknologi web, apalagi di masa depan. Saya juga sempat membaca bahwa di masa depan diprediksi akan muncul dan terbentuk generasi baru dari web, yaitu web
3.0, yang tentunya hal ini akan lebih mempermudah dan menguntungkan bagi kalangan-kalangan yang memang menggunakannya. Saya pribadi juga sangat tertarik untuk menggunakan teknologi web dalam dunia bisnis, yakni bisnis dalam bidang fashion, karena memang fashion adalah hal yang sangat saya minati dan sangat membuat saya tertarik. Karena saya merasa akan banyak keuntungan yang didapat ketika kita menggunakan media-media digital ataupun teknologi-teknologi yang ada, terutama teknologi web ini. Karena selain menambah nilai dan juga fasilitas dari bisnis saya sendiri, dia juga dapat menjangkau target pasar yang jauh lebih luas. Menurut saya, kemajuan teknologi pada saat ini sangat berkembang dengan pesat. Banyak programmer-programmer yang mulai bersaing dalam meluncurkan beberapa teknologi seperti aplikasi dan juga seperti web. Nah, menurut saya pribadi, perkembangan web saat ini tuh memang sangat cepat dan berkembang dengan baik. Semakin bertambahnya tahun dan semakin bertambahnya zaman, sebuah website akan sangat bagus, terutama pada fitur dan juga pada tampilan. Nah, berdasarkan ilmu yang sudah saya dapatkan dalam mata kuliah perancangan website untuk saat ini, pembuatan web itu tergolong tidak begitu sulit jika dibandingkan dengan pembuatan aplikasi. Jenis web yang digunakan sekarang pun bukan hanya web statis, namun juga web dinamis, di mana memungkinkan pengunjung situs untuk melakukan interaksi dengan halaman web yang dikunjungi. Kemudian, yang kedua, berdasarkan ilmu yang saya dapatkan, website ini berpotensi dapat membantu pekerjaan seseorang di berbagai bidang, terutama bidang perdagangan dan pendidikan, yang dengan adanya website ini, maka orang-orang yang menggeluti bidang tersebut dapat sangat terbantu, terutama untuk di bidang perdagangan dalam hal mempromosikan barang. Yang ketiga, jika saya menjadi salah satu seseorang yang menggeluti bidang bisnis, tentu saya akan menggunakan website untuk menunjang bisnis yang saya jalankan. Karena dengan adanya website, maka akan dapat memperluas promosi yang saya lakukan, dan dengan adanya website juga dapat menjangkau customer yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia, atau mungkin saja bisa di luar negara Indonesia, dan hal itu akan tentu saja akan membawa keuntungan yang sangat besar bagi seorang pebisnis.